Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Seorang arsitek yang beragama Hindu membangun masjid. Karena kepiawaiannya itu, sampai dia dijuluki Bapak Masjid. Dilansir pada republika.co.id New Delhi, Govindan Gopalakrishnan, arsitek Hindu asal India berusia 85 tahun, telah membangun banyak masjid, 4 gereja, dan sebuah kuil. Karena lebih banyak membangun masjid sepanjang karir arsiteknya, ia sampai dijuluki Bapak Masjid. Govindan telah menggeluti dunia arsitektur selama 60 tahun. Dia membangun banyak rumah ibadah dari berbagai agama karena kecintaannya kepada kesatuan umat manusia. Ia juga menyimpan kitab suci dari beberapa agama di rumahnya, Al-Quran, Alkitab, dan kitab suci Hindu Bhagavad Gita. Disimpan di rumah sederhananya di kota Tiruvananthapuram di Kerala, India Selatan. Dia sangat meyakini kerukunan beragama. Ia menjalankan puasa selama 6 bulan suci Ramadan dan puasa 41 hari selama Haji Sabarimala. Istrinya Jaya yang telah menjadi pasangannya selama 60 tahun adalah seorang Kristen, sehingga ia pun ikut melaksanakan puasa Paskah. Salah satu dari 2 putra saya menikah dengan seorang wanita Muslim. Saya menyambut semua agama di rumah saya dan memberi mereka rasa hormat yang sama, kata dia seperti dilansir di Al Jazeera. Karirnya sebagai arsitek dimulai setelah menyelesaikan sekolah karena ia tidak mampu pergi ke perguruan tinggi karena kesulitan keuangan yang dihadapi oleh keluarganya. Sebaliknya, ia bergabung dengan ayahnya, seorang kontraktor bangunan, sebagai anak magang. Govinda muda memulai dengan menelusuri cetak biru bangunan yang sedang dibangun oleh ayahnya di buku catatan. Dia kemudian membandingkan detailnya dengan struktur aslinya, membombardir ayahnya dengan pertanyaan tentang teknik, siluet, dan skema warna. Sementara itu, ia juga menjalin persahabatan dengan L.A. Saldana, seorang juru gambar Anglo-India yang bereputasi pada tahun 1960-an. Dia mengajarinya dasar-dasar membuat sketsa dan menggambar. Saya juga bekerja sebagai magang tidak dibayar di Departemen Pekerjaan Umum Kerala yang membantu saya dalam kerajinan saya dan kemudian mulai membantu ayah saya dalam rekonstruksi Masjid Palayam yang ikonik di Kerala, katanya. Strukturnya membutuhkan waktu 5 tahun untuk dibangun kembali dan merupakan pengalaman belajar yang luar biasa. Itu membuat saya menyadari arsitektur adalah panggilan hati saya, kenang Gopalakrishnan. Dia telah mengumpulkan banyak karya arsitekturnya, mulai dari ruang komersial, dari perumahan hingga pusat perbelanjaan dan pusat komunitas. Govindan merasa sangat bangga ketika Masjid Palayam diresmikan pada tahun 1964 oleh Presiden India saat itu, Zakir Hussain. Saya percaya itu adalah intervensi ilahi yang membuat saya, seorang Hindu, membangun masjid dengan dukungan seorang teman Kristen, L.A. Saldana, dan membangun masjid yang disandingkan antara kuil dan gereja. Contoh cemerlang kerukunan umat beragama, kata dia. Meski tidak memiliki gelar formal dalam arsitektur, pemahaman intuitif Govindan pada teknik arsitektur, etos kerja tanpa kompromi, dan kemampuannya telah melampaui harapan klien sehingga ia bisa mencapai kesuksesannya. Pekerjaan pertamanya yaitu ketika ia membangun tempat tinggal 3 lantai di Tiruvananthapuram yang membuat pemiliknya terkesan. Namun titik balik dalam karirnya terjadi pada tahun 1976 ketika ia memimpin pembangunan Masjid Bhima Pali Juma di Tiruvananthapuram. Sebuah pekerjaan besar, dibutuhkan 18 tahun untuk menyelesaikan karena dana mengalir perlahan melalui sumbangan. Terlepas dari tantangan anggaran, Govindan memasuki kesegaran ke dalam karyanya sambil mencoba melepaskan diri dari stereotip arsitektur yang tenang. Ia juga melakukan inovasi pada setiap masjid yang dibangunnya. Masjid Sheikh di Karunagapali misalnya memiliki monumen cinta Mughal, Taj Mahal sebagai inspirasinya. Masjid Jiaratumodu di dekat kolam adalah campuran gaya Indo-Sarasenik. Sedangkan Masjid Calai di Tiruvananthapuram mengikuti kosakata arsitektur kontemporer. Govindan juga membuat karyanya eksklusif.
Selain menghiasi fasad masjid dengan kitab suci Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab, dia juga menuliskan terjemahan Malayalam, bahasa lokal Kerala, dari kitab suci pada struktur yang dibangunnya. Meskipun para penyembah sangat senang dengan inovasi Gopala Krishnan, beberapa kritikus mengajukan keberatan. Kontroversi meletus ketika ia menggunakan motif teratai di Masjid Bemapali. Teratai adalah bunga yang indah, bunga nasional India. Jadi sebagai seorang seniman, saya melihat tidak ada salahnya menggunakan untuk mengekspresikan rasa hormat saya untuk itu. Tapi jelas beberapa orang melihatnya sebaliknya, ucapnya. Bunga teratai muncul dengan gambar berbagai dewa Hindu dan juga merupakan simbol pemilihan Partai Nasional Hindu, Bharatiya Janata Party atau BJP. Namun terlepas dari penolakannya terhadap penemuan kembali tradisi lama, Govindan mengatakan terus mengikuti kata hatinya sambil membangun masjid karena rumah Tuhan harus bebas dari prasangka. Yang luar biasa menarik dari karya Govindan ini, yakni dia belum pernah mengunjungi atau melihat konstruksi arsitektur Islam di luar Kelera. Belajar dengan coba-coba serta melalui pengamatannya yang tajam, ia menemukan estetika baru untuk struktur yang ia rancang. Dia mengikuti model arsitektur Indo-Saracenic dan menganggap buku Terobosan Arsitektur India, periode Islam dan Arsitektur India, periode Hindu oleh sarjana dan sejarawan Inggris terkenal Percy Brown sebagai Alkitab urusan arsitektur. Seiring berkembangnya gayanya, karya Govinda ditopang oleh upaya untuk menciptakan generasi baru tempat ibadah. Dia juga bermain dengan warna, mengganti warna tradisional masjidnya dengan palet pastel merah muda dan hijau pistachio. Saya bangun jam 6 pagi dan menyelesaikan membaca koran dan beberapa pada jam 8.30 pagi. Setelah itu saya di meja saya membaca buku saya, Jan Kanda Quran, yang secara harfiah berarti apa yang telah saya lihat dan pahami dari Al-Quran, katanya. Buku tebal 1200 halaman yang telah menghabiskan waktu lebih dari 6 tahun itu akan membantu pembaca memahami Al-Quran dengan cara yang sederhana dan bermakna. Saat membaca Al-Quran, saya dikejutkan oleh kesamaan ajaran dengan Alkitab dan Gita. Saya mengambil setiap frase Al-Quran dan membandingkan dengan dua teks agama lainnya. Sambil membuat catatan rinci dari saya, temuan ini membentuk inti dari buku saya. Saya berharap bisa diterbitkan suatu hari nanti, jelasnya. Govindan juga merupakan pendiri Manava Maitri, sebuah organisasi sosial dan amal yang mempromosikan pemahaman dan toleransi beragama. Antitesis dari pandangan dunia yang semakin diwarnai oleh ras, agama, kasta, dan keyakinan setelah mengabdikan seumur hidup untuk membangun tempat pemujaan. Dia masih memilih dan memiliki satu tugas yang belum terpenuhi, meletakkan fondasi sekolah pemikiran keagamaan di mana Bhagavad Gita, Quran, dan Alkitab dapat diajarkan kepada siswa. Suatu hari saya berharap dapat mewujudkan impian saya ini juga. Alangkah indahnya jika kita semua dapat menyadari Tuhan pada akhirnya adalah satu. Apapun agama yang kita gunakan sebagai kendaraan untuk mencapainya, saat kita menyadari ini dan menghormati semua agama, semua perselisihan akan berakhir dan dunia akan menjadi tempat yang lebih kaya untuk itu. Sementara di Sana Channel, bagaimana pendapat Anda? Tentunya Bapak yang disebut sebagai Bapak Masjid atau Govindan yang ternyata beragama Hindu ini juga memiliki pandangan tentang agama dan toleransi yang sangat tinggi. Cita-citanya yang mulia tentang ajaran menghargai semua agama yang ada adalah sebuah ajaran luhur dan pemahaman tentang ketuhanan yang tinggi. Semoga apa yang ditulis oleh Govind ini bisa menginspirasi semua kalangan di dunia, sehingga semuanya bisa memeluk agama dengan percaya dengan adanya Tuhan yang benar-benar esa atau tunggal. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, Santi Santi Om.